Shalom saudaraku. Selamat berjumpa kembali lewat ibadah. Saat ini saudara, secara manusia memang kita melihat kiri kanan kita tidak menentu hidup ini, dunia ini. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita ada di dalam ibadah di dalam Tuhan, percayalah bahwa kita dijamin oleh Tuhan. Haleluya. Semuanya dijamin oleh Tuhan. Semuanya dilindungi oleh Tuhan. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita ragu. Dia Allah Immanuel selalu menyertai kita. Olehnya dengan rasa syukur kita datang kepada Tuhan saat ini. Mari semua buka hati, angkat hati menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Umat-Mu datang menyembah Engkau Tuhan. Umat-Mu datang bersyukur kepadamu apapun keadaan kami. Haleluya. Mari angkat hatimu pandang Dia. Percaya lewat ibadah ini kau merasakan kuasa Allah. Engkau merasakan lawatan Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Mari Tuhan jumpai setiap jemaat-Mu yang beribadah saat ini. Jumpai mereka Tuhan. Kuatkan iman mereka. Kuatkan iman kami. Lewat ibadah ini kami mengalami kuasa dan jamahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita katakan kepada Tuhan, Bapakku datang. Haleluya Yesus. Ya ralamaya sikiralamaya siaralamaya. Lawat umat-Mu Tuhan. Lawat umat-Mu dengan kuasa-Mu. Engkau ada di setiap keluarga. Engkau ada di setiap pujian kami. Engkau ada di setiap penyembahan kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku.
memberkati setiap keluarga kami. Kami percaya lewat ibadah ini, kuasa pemulihan-Mu terjadi atas setiap kami. Tidak ada yang perlu kami ragukan, tidak ada yang perlu kami cemaskan dan takutkan. Sebab Engkau Allah Immanuel bersama dengan kami. Dan kami meraih berkat-berkat Tuhan melalui ibadah kami saat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita tidak perlu ragu. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti menang. Haleluya. Dia Raja kita, Dia kekuatan kita, Dia pengharapan kita. Haleluya.
Tidak ada yang bisa kita ragukan di dalam Tuhan. Firman-Nya menjamin kita. Haleluya, asal kita terus berjalan. Berjalan dalam kehendak Allah lewat firman-Nya. Dia akan menjawab setiap pergumulan kita. Dia yang akan menjawab setiap masalah kita. Percaya firman-Nya sebab Dia adalah pribadi firman itu. Yang akan memeluk engkau saat engkau lemah. Yang memeluk engkau saat engkau tidak berdaya. Merangkul engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu atas setiap kami. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar setiap hidup kami menggenapi firman-Mu. Kami akan melihat tanda mujizat terjadi di atas setiap hidup kami. Haleluya Yesus. Kami pun akan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan dengan iman. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kami buka hati buat firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah ini yang masih dilaksanakan secara online. Bapak Ibu dan keluarga ada di rumah dan saya ada di gereja. Karena itu sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Di hadapan tahta hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan, kami siap menerima sabda firman-Mu.
Puji-pujian yang telah kami naikkan dengan penyembahan kami. Kami percaya telah naik di hadapan-Mu dan Kau berkenan atas kami. Karena itu ya Tuhan, mari berfirman-Lah. Pakailah mulut bibir hamba-Mu yang telah siap untuk memberitakan sabda firman-Mu. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, pada saat ini perkenankan saya akan menyampaikan tema firman yang berbunyi begini. Dari keraguan-raguan menuju kepada kemenangan. Dari keraguan-raguan menuju kepada kemenangan. Untuk itu marilah kita membuka Alkitab di dalam kitab Mazmur pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 yang demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Nah Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Mazmur yang ditulis oleh Daud ini, saudara-saudara, sebetulnya merupakan pergumulannya yang sangat-sangat sulit, saudara-saudara. Nah apa sebabnya Daud ini mengalami pergumulan yang sangat sulit? Jawabannya, karena Raja Saul sudah membenci kepada dia. Nah, saya akan bacakan ayatnya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ya. 1 Samuel pasal yang ke-18. Saya akan bacakan pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Nah perhatikan yang 9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara-saudara, Daud ini seorang tentara yang sangat luar biasa. Dia memimpin laskar daripada Israel memerangi para musuhnya. Dan perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, setiap kali Daud pulang dari medan peperangan, ia selalu membawa kemenangan demi kemenangan. Karena itu ketika rakyat Israel mendengar kemenangan Daud yang gilang gemilang, para wanita-wanita muda ini, mereka menjemput kedatangan Daud yang membawa kemenangan dengan menari-nari luar biasa, bersenang-senang menyambut kemenangan Daud, sambil mereka mengatakan di dalam satu nyanyian ya, yaitu katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa ya. Selaksa itu artinya 10.000, berlaksa-laksa artinya berpuluh-puluh ribu, saudara-saudara. Jadi ketika Saul mendengar nyanyian dari para wanita ini, hatinya sebal sekali. Dia sangat-sangat cemburu, saudara-saudara. Dia mengatakan, wah, bisa-bisa nanti kedudukan saya sebagai raja itu akan hilang lenyap dan ada di dalam tangan si Daud itu. Itu sebabnya mulai hari itu, dimanapun Daud berada,
selalu diincar oleh Saul, akan dibunuhnya dia. Nah, ini adalah penderitaan daripada Daud, saudara-saudara yang kekasih, sangat luar biasa. Nah, karena itu di dalam kitab Mazmur pada pasal yang ke-13 tadi, saudara-saudara, itu ada 4 kali ya pertanyaan daripada Daud kepada Tuhan. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Coba, itu pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua, saudara-saudara. Pada pertama kali dia mengatakan, berapa lama lagi Tuhan melupakan aku terus-menerus? How long, O Lord, will you forget me forever? Lalu yang kedua, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? How long will you hide your face from me? Yang ketiga, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Ya, dikatakan seperti itu. How long must I bear pain in my soul and have sorrow in my heart all day long? Yang keempat, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? How long shall my enemy be exalted over me? Jadi saudara-saudara, dengan bertanya berapa lama lagi ini menunjukkan Daud di dalam keraguan-raguan, Daud di dalam ketakutan, Daud di dalam kecemasan yang sangat-sangat luar biasa. Dia melarikan diri, bersembunyi di gua-gua, dikejar-kejar oleh tentara Raja Saul yang sangat luar biasa, dia akan dibunuh. Jadi di sini kita melihat Daud saat itu berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Nah, ia terjepit, ia di dalam pelarian, dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan sakit, saudara-saudara. Takut tiba-tiba musuh daripada Daud, yaitu tentara-tentara Saul, menangkap dia dengan tiba-tiba lalu dia dibunuhnya. Jadi dia begitu ketakutan, dia betul-betul khawatir sama sekali. Nah, di samping itu imannya mulai goyah. Dia dipenuhi dengan kekhawatiran. Doanya merasa tidak dijawab oleh Tuhan. Dia mengatakan Tuhan itu diam saja. Nah, kondisi yang dihadapi oleh Daud ini juga kita hadapi pada hari-hari belakangan ini, saudara-saudara. Ya, dengan adanya pandemi global, bukankah virus corona telah membunuh banyak sekali manusia di seluruh dunia, bahkan sudah mulai jutaan, saudara-saudara. Di Indonesia juga sudah mulai banyak, bukan hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi juga orang-orang percaya, bahkan para pendeta. Sudah ada beberapa yang meninggal dunia. Ya, mungkin kita katakan, Tuhan, berapa lama lagi Kau izinkan pandemi ini terus berlangsung? Berapa lama lagi Kau tidak mendengar doa kami? Berapa lama lagi keadaan-keadaan ekonomi yang sudah melorot seperti ini sehingga kami akan menjadi orang yang miskin? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini benar-benar menghantui diri kita masing-masing. Saudaraku yang kekasih, banyak orang imannya mulai goyah, mereka mulai kecewa, apalagi ketika menghadapi pandemi ini. Salah satu keluarganya mengalami virus corona, terpapar dengan penyakit yang menakutkan ini, bahkan sudah dibawa ke rumah sakit, lalu kemudian yang lainnya tertular juga. Nah, semakin ciut imannya, hancur pengharapannya. Saudara-saudara, keadaan seperti itu saya teringat persis dialami oleh seorang yang namanya Habakuk, saudara-saudara, ya. Sama kondisinya Nabi Habakuk pada waktu itu, ya. Nah, Habakuk ini melihat orang-orang kafir tiba-tiba lebih makmur, lebih gemuk-gemuk, sehat walafiat, lebih kaya daripada dia. Bahkan tanamannya begitu subur, tetapi kenapa tanamannya begitu sangat kering? Bahkan apa yang dia punyai kemudian mengalami keterhilangan. Dia mengatakan, berapa lama lagi Tuhan? Ya, Kau tidak mendengar akan doaku. Di dalam Habakuk pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat 2 sampai 3 dikatakan begini. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan?
sehingga aku memandang kelaliman, ya aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itu peristiwa keadaan yang dihadapi oleh Habakuk sama dengan keadaan yang dihadapi oleh Daud, sama dengan keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Karena musuh kita yaitu pandemi global yang sangat-sangat menakutkan, saudara-saudara. Di Jakarta sudah mulai ada PSBB ketat, tetapi apa yang terjadi? Itu yang terpapar corona ternyata tidak turun dengan drastis, tetapi malah bertambah-tambah. Ini sangat-sangat memprihatinkan. Banyak orang mulai ketakutan. Banyak orang bertanya, berapa lama lagi Tuhan Engkau mendengar doa kami? Kenapa Engkau tidak segera mendengar dan melenyapkan corona ini, saudaraku? Untunglah akhirnya Habakuk sadar, ya. Lalu kemudian muncul pernyataan imannya. Itu terjadi sudah ia mulai berpikir-pikir, mulai merenungkan dalam diri, mulai kemudian dia melihat betapa besarnya kuasa Tuhan, lalu imannya mulai muncul. Itu sebabnya dalam Habakuk 3 ayat 17, dia berkata begini, ini sangat luar biasa. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Seakan-akan haleluya. Akhirnya Habakuk menyadari, sudah mulai melihat dirinya sendiri, melihat keadaan, lalu dibandingkan dengan kuasa dan betapa besar kasih Allah yang berlaku atas hidupnya selama itu. Akhirnya paradigma pikirannya mulai berubah, imannya muncul, dan dia berkata dalam pernyataan yang sangat luar biasa tadi, ya, kasihnya mulai menjadi kasih sekalipun, dan imannya muncul apapun yang terjadi, ya. Maka Habakuk mengatakan, aku akan tetap beria-ria, bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Demikian juga Daud, saudara-saudara. Ya. Apa yang dilakukan oleh Daud, saudara-saudara? Nah, dikatakan di dalam Daud ini pada ayat yang ketiga, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Nah, saudaraku yang kekasih, pada ayat ketiga ini Daud berkata, pandanglah kiranya, jawablah aku. Nah, kalau Daud berani mengatakan pandanglah aku ya Tuhan, itu artinya dia sudah siap untuk dipandang, untuk dilihat oleh Tuhan, untuk diselidiki oleh Tuhan. Dan tentu Daud sadar, ya, karena kemenangan-kemenangan ketika dia berperang di medan peperangan, di mana dia tidak pernah kalah, dia selalu menang. Dan itu yang dipikirkan oleh Daud, masa menghadapi dengan Saul, dengan tentaranya, aku nanti akan dibunuh mati dengan sia-sia. Itu tidak akan mungkin terjadi. Lalu Daud mulai mengoreksi diri sendiri. Dia mulai menyesali kekecewaannya. Dia mulai menyesali akan hal keraguan-raguannya. Dia minta ampun kepada Tuhan. Dan kini dia siap dan mengatakan, Tuhan, pandanglah kiranya aku. Artinya Daud ini sadar, kalau dia belum siap, mana dia berani mengatakan, pandanglah kiranya aku. Karena Tuhan itu tidak hanya melihat yang di luar, tapi sampai ke dalam hati yang paling dalam. Tuhan tahu semuanya, tidak ada yang tersembunyi. Nah, dengan mengatakan pandanglah kiranya aku ya Tuhan, berarti Daud sudah siap. Dia sudah mempunyai paradigma yang baru, iman yang mulai muncul, sehingga akhirnya dia berani untuk dipandang kepada Tuhan. Dan dia mengatakan, buatlah mataku bercahaya. Nah, saudara-saudara, jadi Daud ini mengatakan, buatlah mataku ini bercahaya. Saudaraku yang kekasih, saudara-saudara. Nah, kita harus mengalami perubahan paradigma. Paradigma yang dialami oleh Habakuk, paradigma yang dialami oleh Daud akhirnya berubah sama sekali. Tadinya di dalam keraguan-raguan, tetapi sekarang dalam pengharapan yang begitu kuat.
kekuatan yang begitu kuat. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti memberikan pertolongan dan memberikan kemenangan. Karena Allah ikut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala perkara bagi orang yang mengasihi kepada Dia. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi kita tidak boleh meragukan penyertaan Tuhan. Kita tidak boleh bimbang terhadap kasih Allah. Karena Dia adalah Immanuel. Artinya Allah menyertai saya dan saudara. Dia menyertai saya dan saudara dalam pergumulan seperti ini. Dia melihat saya dan melihat kepada saudara. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kekasih. Akhirnya pemazmur yaitu Daud ini, ya, dia benar-benar bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Dan dikatakan begini pada ayat yang kelima, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Nah, saudaraku yang kekasih. Jadi di sini kita melihat Daud dari keraguan-raguan, maka kini dia mengalami kemenangan, kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya dengan kesadaran Daud ini, saya teringat kepada Ayub, saudara. Ayub mengalami pergumulan yang begitu berat, luar biasa. Dan dia pernah menyesali kalau dia pernah dilahirkan oleh seorang ibu, saudara. Dia mengatakan lebih baik aku mati ketika aku belum dilahirkan. Ya, saudara-saudara. Tetapi akhirnya ketika dia sudah bersoal jawab dengan Tuhan, Tuhan mulai membuka paradigmanya yang benar, maka akhirnya Ayub menyadari dia sudah keliru di hadapan Tuhan. Lalu dia mengatakan, aku mencabut dengan menyesal perkataan-perkataanku yang menunjukkan kekecewaanku, ketidakpercayaanku, tidak ada iman dalam diriku. Aku cabut semuanya. Juga perkataan-perkataan yang menyakitkan hati kepada kawan-kawanku, aku cabut semuanya. Nah, dengan menyesal, Ayub meminta ampun kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memulihkan akan dia. Sehingga Ayub mengatakan, ya, ketika aku dibakar seperti di dalam perapian, aku akan keluar seperti emas. Emas yang menyala-nyala, emas yang warnanya kuning berkilau-kilauan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ini harus kita alami, saudara-saudara. Lewat persekutuan online seperti ini, Tuhan akan membuka paradigma pikiran saudara yang paling dalam. Tolong dengar, Tuhan menyertai saudara. Tuhan berperangkat di saudara. Tuhan menjaga saudara. Tuhan melindungi saudara. Gak usah takut. Karena Allah kita konsisten. Ya, yang dia katakan, ya pasti dia lakukan, saudara. Dia tidak pernah mengingkari apa yang dia katakan di dalam firman-Nya. Nah, saudaraku, itu sebabnya ada 3 pelajaran rohani dari perikop ayat-ayat yang kita renungkan bersama-sama tadi. Yang pertama, sebagai manusia kita begitu rapuh. Itu sebabnya bila ada tekanan, kita lebih baik, saudara-saudara, jangan gampang mengeluh. Ya, sekali lagi, sebagai manusia kita begitu rapuh. Itu sebabnya bila ada tekanan, jangan tergopoh-gopoh, jangan begitu gampang langsung kita mengeluh. Ya, kenapa? Karena Tuhan Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Dan akhirnya pada tahap yang berikutnya, yaitu yang kedua, bukan Tuhan yang tinggalkan kita, saudara-saudara, tetapi justru kita yang seringkali meninggalkan Tuhan. Ya, kita tidak percaya akan penyertaannya. Kita sudah tidak lagi setia berdoa, membaca Alkitab, bersekutu dengan Dia. Mungkin malah ada yang bertanya, percuma. Toh, ya saya sudah begini, begini, belum ada pertolongan. Jangan sampai seperti itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, ternyata Tuhan yang disembah oleh kita itu betul-betul memiliki kuasa yang sangat dahsyat, saudara-saudara. Ya, Ia sanggup menolong dan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Nah, lalu apa kesalahan kita, saudara-saudara? Ya, kesalahan kita adalah kita senang bahkan menuntut supaya prosesnya, ya, itu dihilangkan saja. Jadi proses pandemi ini kalau bisa Tuhan lenyapkan seketika saja supaya langsung ada breakthrough, ya, langsung ada jalan pintas. Kemudian kita beria-ria, ya, tidak ada pandemi lagi. Tetapi ternyata proses itu masih berlama, saudara-saudara, ya. Nah, kita pikir
Kenapa satu hari yang kita lewati itu 24 jam? Kenapa Tuhan tidak singkatkan 18 jam aja? Atau 12 jam aja? Mungkin kalau malaikat dengar begitu, dia mengatakan, lah kok enaknya kowe. Orang satu hari, Tuhan tetapkan 24 jam, kemudian disingkat lagi. 24 jam ya 24 jam, jadi kita konsisten. Kita mesti sabar menunggu jam itu satu hari, 24 jam lamanya. Jangan kita minta supaya jam itu disingkatkan, ya saudara-saudara. Nah, atau apakah pernah kita pikir, seandainya satu hari itu hanya 5 menit saja? Wah, lah kalau satu hari 5 menit saja, udah dari dulu kiamat, saudara-saudara ya. Nah itu sebabnya kita nggak boleh ngaco seperti itu. Itu tandanya orang yang kecewa di hadapan Tuhan, yang imannya sudah mulai hancur. Nah, jadi dengan adanya proses waktu yang normal, disertai dengan berbagai masalah hidup, Tuhan sedang bekerja memproses kita menuju kepada jalan kemenangan, di mana iman kita akan dibentuk seperti imannya Habakuk, seperti imannya Daud, seperti imannya Ayub, sehingga mereka keluar sebagai pemenang, dan akhirnya kita pun keluar sebagai pemenang. Itu sebabnya saudaraku, dengar sekali lagi intisari daripada khotbah saat ini, dari keraguan-raguan menuju kepada kemenangan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang telah mendengar ini firman dan yang percaya dan menaruh dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Nah, mari kita tunduk kepala. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah mendengar pergumulan daripada Daud yang luar biasa, dikejar-kejar oleh Saul. Dimanapun ia berada akan dibunuh oleh Raja Saul. Walaupun permulaannya Daud mengalami kebimbangan, keraguan-raguan, ketakutan, kecemasan, bahkan imannya sudah mulai dingin. Tetapi terpujilah namamu. Engkau mengajar kepada Daud bahwa hidup ini ada prosesnya, ada waktunya. Memang orang mengendaki supaya instan, begitu cepat berlalu, tidak ada proses sama sekali. Tetapi kau biarkan proses terjadi untuk membentuk diri Daud, supaya dia benar-benar bukan hanya perkasa secara jasmani, tetapi juga perkasa secara rohani. Dan akhirnya bentukan proses Tuhan itu sudah berlaku atas Daud, dan Daud kembali imannya muncul. Dan penyerahan hidupnya benar-benar diserahkan kepada Tuhan, tidak takut lagi. Dan dia beria-ria seperti Habakuk juga, yang pada akhirnya paradigmanya sudah dirubah oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, Habakuk tetap beria-ria dan bersorak-sorai kepada Tuhan, sehingga dia tidak kalah dengan keadaan. Demikian juga Ayub, ketika Tuhan sudah mengajar kepada dia, Ayub mencabut semua perkataan-perkataan yang tidak memperkenankan hatimu. Dan sudah dia cabut dengan menyesal, Tuhan memulihkan akan dia. Demikian juga kami Tuhan, dalam pergumulan pandemi ini, ternyata ada proses. Proses itu berjalan terus sampai hari ini, hampir 6 bulan. Itu sebabnya ajar kami tetap percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami pasti akan keluar sebagai pemenang. Itu sebabnya ya Tuhan, kuatkanlah, teguhkan iman kami. Jaga, lindungi dan pelihara kami, dan apapun yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Terpujilah namamu. Inilah doa kami. Sudah kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, saya percaya kita semua diberkati. Dan saat ini, mari ulurkan tanganmu untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Saudara boleh mengembalikan 1/10 dari miliknya Tuhan dan persembahan syukur melalui nomor-nomor rekening yang terdapat di setiap layar saudara. Kita memberi, maka kita pun pasti diberi oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami. Olehnya Bapa, kami bawa syukur kami kepadamu. Setiap tangan-tangan yang memberi tangan yang sama akan menerima lipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Di dalam nama Yesus, anak-anak-Mu akan bawa persembahan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya.
percaya kita semua diberkati lewat ibadah kita saat ini. Kita akan terima berkat Tuhan. Terima kasih. Mari kini saudaraku, saja saudara bangkit berdiri. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah doa berkat pada saat ini. Kini saudaraku yang kekasih, terimalah olehmu anugerah berkat damai sejahtera dari Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberikan kekuatan iman pada saudara. Sehingga tadinya ragu-ragu dirubah oleh Tuhan menjadi kemenangan yang sangat luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Sesuai dengan iman kami lewat pujian ini. Lewat ibadah ini kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan.